Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang begitu berat, di tengah-tengah situasi yang begitu menekan, ada berita yang sangat menyejukkan jiwa kita, yaitu Yesus adalah gembala yang menyelamatkan. Kita sadar bahwa kita adalah domba yang lemah. Kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah domba yang serba penuh kekhawatiran. Kita adalah domba yang mudah tersesat. Sehingga kita membutuhkan seorang gembala yang memelihara, seorang gembala yang melindungi, bahkan seorang gembala yang menyelamatkan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri dari seorang gembala yang menyelamatkan itu? Ciri-ciri gembala yang menyelamatkan adalah seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ciri-cirinya seperti apa? Saya tidak mengulangi lagi untuk membaca ini, karena tadi kita sudah baca bersama-sama. Minimal punya 3 ciri. Gembala yang menyelamatkan itu minimal punya 3 ciri yang bisa kita kenali sebagai seorang gembala yang menyelamatkan. Yang pertama adalah berkorban untuk domba-dombanya. Mari kita baca bersama-sama. Berkorban untuk domba-dombanya. Ayat 11 sampai 13 firman Tuhan berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi pertanyaannya. Apa ciri-ciri gembala yang menyelamatkan? Gembala yang menyelamatkan itu cirinya adalah berkorban untuk domba-dombanya. Yesus gembala yang baik. Dia bukan gembala yang pandir seperti yang tertulis dalam Zakaria 11 ayat 15 sampai 17. Zakaria 11 ayat 15 sampai 17 itu mengidentifikasi seorang gembala yang pandir, yaitu yang tidak mengindahkan yang lenyap, tidak mencari yang hilang, tidak menyembuhkan yang luka, tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan yang gemuk dan mencabut kukunya. Yesus juga tidak seperti mereka yang tertulis dalam ayat 8 sampai 9. Di mana ayat 8 dan 9 Yesus sedang berkata, ada gembala yang lain, yaitu konteksnya orang-orang Yahudi yang lebih banyak mengambil keuntungan atas nama agama. Kita tahu hari-hari ini juga banyak orang yang mengatakan dirinya tokoh agama, tetapi banyak mengambil keuntungan atas nama agama atau melakukan bisnis atas nama agama. Karena bisnis atas nama agama itu bisnis yang sangat menjanjikan, kata mereka. Yesus baik, bahkan amat sangat baik, sehingga dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala di Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara, memang rela mati bagi domba-domba yang ia gembalakan, karena domba-domba itu harus dilindungi dari ancaman singa dan beruang. Tetapi mereka sebenarnya tidak sengaja memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala-gembala di Timur Tengah yang menggembalakan kawanan domba itu sering mengalami hal yang seperti digambarkan Tuhan Yesus. Ada singa, ada serigala yang mengancam domba-domba, dan gembala Timur Tengah bisa jadi korban, diterkam oleh singa atau serigala atau beruang dan mati karenanya. Tetapi gembala dari Timur Tengah itu
tidak secara sengaja melakukan itu, tidak secara rela memberikan itu. Mereka tidak sengaja memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini hanya resiko pekerjaan. Karena pekerjaannya menggembala domba, bagi orang-orang Timur Tengah, resiko dari sebuah pekerjaan menggembalakan domba punya kemungkinan diterkam beruang, atau diterkam serigala atau binatang buas yang lain yang mengancam domba-dombanya. Dan para gembala ini mungkin bermaksud melindungi dengan mengusir mereka itu, tetapi tidak sedikit dari mereka yang mati karena diterkam binatang buas. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak sengaja, mereka hanya menerima sebuah resiko dari pekerjaan yang ia kerjakan. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak hanya rela, tetapi ia juga dengan sengaja memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau gembala biasa di Timur Tengah itu tidak sengaja, hanya sebuah resiko pekerjaan, tetapi Yesus itu dengan sengaja memberikan nyawanya. Dia rela memberikan nyawanya, dia rela kehilangan nyawanya bagi domba-dombanya. Kematiannya di atas kayu salib itu bukan suatu resiko pekerjaan. Kematiannya di kayu salib itu bukan suatu kecelakaan. Kematiannya di kayu salib itu bukan sekadar kebrutalan orang-orang Yahudi waktu itu maupun orang-orang Romawi, tetapi kematiannya di atas kayu salib itu adalah tujuannya dan kasnya. Kasnya maksudnya adalah memang Yesus itu mati, benar-benar mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi dombanya, memberikan jiwanya bagi dombanya. Memberikan nyawa dari kata Yunani, Alkitab kita, Alkitab Perjanjian Baru itu dari bahasa Yunani. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa membaca, yuk kita baca bersama-sama. Terlihat ya Bapak Ibu? Bisa baca enggak? Maaf, bukan saya sok keminter. Saya sengaja kalau khotbah menyisipkan ini supaya kita mematahkan klaim dari agama sebelah bahwa kita itu umat terjemahan, nggak tahu belas bahasa aslinya, betul? Tapi hari ini kita patahkan dengan membaca kitab suci bahasa asli walaupun hanya sepenggal. Amin? Amin? Sudah sarapan belum? Yuk kita baca. Kalau ada yang bingung bisa ngikuti saya dulu, baru kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ini pembacaannya adalah ten suken autu titesin. Yuk kita baca. Ten suke autu titesin. Wah, tepuk tangan buat saudara sendiri ya. Karena ternyata pinter bahasa Yunani. Amin. Ya kan, sekali lagi bahwa kita ini dicap umat terjemahan, sedangkan mereka capnya umat hafalan. Tahu bahasa kitab sucinya tapi nggak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya tapi nggak tahu bahasa aslinya. Tapi hari ini, pagi ini, GITJ Pepandan Tumpang Kerasak telah mematahkan klaim yang salah tersebut karena sudah membaca kitab suci bahasa asli. Nah, kata ten suken autu titesin itu arti secara harafiahnya adalah menyerahkan nyawa secara sukarela. Jadi Yesus itu memberikan nyawa, tadi dikatakan. Artinya menyerahkan nyawa bukan karena resiko pekerjaan, melainkan benar-benar menyerahkan nyawa secara sukarela. Dengan demikian Yesus dengan rela mengorbankan hidupnya untuk mati bagi domba-dombanya. Yesus bukan terpaksa. Pengorbanan Yesus adalah terbukti dan itu adalah hal terbesar seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 15
ayat 13. Tuhan Yesus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala yang baik, gembala yang menyelamatkan dengan cara rela mati, dengan cara memberikan nyawanya secara sukarela demi melindungi domba-dombanya. Dan domba-domba itu adalah saudara dan saya. Ada satu gembala yang telah rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dan gembala itu adalah gembala yang menyelamatkan. Namanya adalah Yesus. Mengapa Yesus harus rela memberikan nyawanya bagi kita? Apakah ini bukan sebuah pekerjaan yang sia-sia? Apakah ini bukan sebuah pekerjaan yang tidak ada artinya? Ternyata betul-betul ini ada artinya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu menebus dosa kita. Kematian Yesus itu menebus dosa kita. Kata menebus itu artinya adalah mengambil miliknya kembali dengan membayar sebuah harga yang telah ditetapkan. Saudara dan saya, kita digadaikan oleh dosa. Sejak Adam pertama jatuh dalam dosa, saya dan saudara diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dan kita nggak berkutik karenanya. Makanya orang Jawa bilang, kita menika ngindit, ngempet, nglinggihi, nyunggi dosa. Ngempet, pirsa nggih? Taruh di sini. Ngendit, jangan wedhus kendit. Ngendit itu taruh di sini ya, ditaleni begitu. Lalu nyunggi dan nglunggui dosa. Sadar atau tidak, saudaraku? Walaupun saudara tidak melakukan kejahatan, tetapi sejak Adam pertama jatuh dalam dosa, kita dalam kondisi seperti itu. Diperbudak, dikuasai, dijajah oleh dosa. Maka supaya kita bisa lepas dari dosa itu, mesti ada yang menebus. Nah, yang menebus itu adalah Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka menebus itu artinya mengambil miliknya. Saudara dan saya itu adalah miliknya sebenarnya. Dari awal diciptakannya manusia itu supaya menjadi milik Allah, menjadi milik Tuhan. Tetapi manusia lebih memilih untuk mengikuti kata-kata ular, yang kata banyak ahli itu adalah penjelmaan dari si iblis, sehingga kemudian jatuh dalam dosa. Dan manusia punya Tuhan yang baru, punya majikan yang baru, yaitu dosa. Maka Tuhan Yesus tahu kalau manusia dibiarkan pasti akan binasa, pasti akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Makanya miliknya sendiri itu tidak dibiarkannya terjerembab dalam kebinasaan. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus diutus datang ke dunia, tujuannya adalah mati, dan mati itu menebus dosa kita, mengambil kembali miliknya dengan membayar harga yang telah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik kita. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal kita. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuan kita. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan pendidikan kita. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah Yesus. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kita. Diberikannya nyawanya bagi kita, domba-dombanya. Yesus tidak lari saat bahaya datang. Saya seringkali berimajinasi dengan anak-anak di rumah. Kira-kira ketika Yesus ada di Taman Getsemani, mau ditangkap oleh orang-orang Roma, dan Yudas Iskariot, penunjuk, cucuk lampahnya, Yesus bisa lari enggak? Halo? Sakit pelajar mboten? Oh, Yesus itu umurnya sekitar 30-an. Larinya masih
Iya, semerintil gitu ya. Bisa lari nggak? Sangat bisa. Di taman dia bisa sembunyi lari meninggalkan tentara Romawi dan Yudas. Tapi Yesus lari nggak? Boten. Setuju? Yesus nggak lari, saudara, ketika bahaya datang, ketika tentara Romawi mengepung taman Getsemani, ketika Yudas memimpin pasukan Romawi itu untuk menunjukkan mana sih Yesus. Yesus tidak lari, Yesus tidak sembunyi. Ini sangat berbeda dengan para gembala upahan yang akan segera lari ketika ada bahaya. Yesus mau menghadapinya, padahal Yesus tahu dia harus mati di atas kayu salib. Kaulo pingin taken kali panjenengan. Saumpami kok panjenengan sudah ditetapkan. Siapa yang paling mudah? Kalau sudah sepuh saya agak takut. Anak inilah salah satu. Sini yang di tengah siapa namanya? Gea. Nah, ada sebuah ketetapan begini untuk Gea. Gea, kamu akan hidup di dunia, umurmu hanya sampai, maaf ini hanya, jangan takut ya, jangan takut. Maaf, papa mamanya jangan marah sama saya ya. Lalu ditetapkan kamu umurnya hanya 30 tahun. Kamu akan mati, matimu disalib. Gea kira-kira responnya gimana? Asik, puji Tuhan, haleluya, gitu? Gitu Gea? Atau gimana? Takut ya? Nangis nggak? Mungkin. Hebat kalau mungkin. Yesus nangis loh di Taman Getsemani, betul? Betul nggak? Yesus nangis sampai air matanya seperti titik-titik darah. Kalau sebentar lagi akan mati. Sinten sing teng mriki ingkang dikabari badhe sedo remen? Ada? Dokter ngendika, Pak Anto, umurmu gak ada 2 jam. Kinten respon kula pripun? Puji Tuhan, ngaten. Walah, niki perlu diperiksa sarafe. Ya mesti, aduh Gusti, aku durung sempat berbuat baik, paling tidak begitu. Itu kalau orang baik. Kalau yang lain, aku durung tahu ngombe ciu. Tembriki tepang ciu yang harus dijauhi belas buatan tepang, ya sampun, lupakan saja itu ya, amin. Yesus nggak lari, Yesus justru siap meskipun dia tahu ketetapan Bapaknya adalah dia harus mati di atas kayu salib. Beda dengan para gembala upahan yang akan lari ketika ada bahaya. Yesus gembala yang menyelamatkan, yang tidak mencari kepentingan dan keuntungan sendiri atau pujian bagi dirinya sendiri. Dia menghadapi segala macam resiko yang harus dia hadapi. Tapi kematian sekali lagi bukan resiko pekerjaannya, tetapi kematiannya di atas kayu salib adalah untuk kita, menebus dosa kita. Paling tidak itu menebus, karena kalau kita khotbah bisa 2 jam nggak selesai. Ya, dari kata Yesus mati di atas kayu salib, ada menebus, ada memerdekakan kita, ada menjadikan kita anak-anak Allah dan yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu dikerjakannya untuk kita. Maka Yohanes pasal 15 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan hanya domba-dombanya, tetapi kita ini juga sahabat-sahabatnya. Maka kita tidak perlu risau dengan kesulitan kita yang kita hadapi hari ini. Sang gembala penyelamat itu pasti akan bertanggung jawab atas hidup kita. Nyawanya saja Yesus berikan untuk kita, apalagi soal kesulitan, kebutuhan, atau yang sejenis. Mustahil Yesus tidak menolong kita. Kita hanya diminta untuk ikut pimpinannya, kita hanya diminta untuk taat kepadanya, berada di dekatnya, dan selalu berjalan bersamanya.
Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah domba-domba. Saudara jauh dari gembala, pasti mudah tersesat. Gembala agung kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah di surga sekarang, mengutus para pelayan Tuhan, baik itu majelis, baik itu pendeta, baik itu diaken, baik itu penatua, sebagai perwujudan gembala di gereja lokal masing-masing untuk terus memberikan bimbingan kepada jemaat. Dan kita sadar kita adalah dombanya, maka jangan jauh-jauh dari gembala. Yang pertama dari gembala agung kita, yang kedua adalah dari para gembala di gereja lokal kita. Memang para gembala di gereja lokal tidak seperti yang Yesus, atau yang tidak seperti yang diminta dari Yesus, memberikan nyawa, tetapi tetap melindungi domba-domba, jemaat-jemaat yang ada dalam penggembalaan di gereja lokal. Yang kedua, Bapak Ibu, ciri-ciri gembala penyelamat. Yang pertama, berkorban untuk domba-dombanya. Yang kedua, mengenal domba-dombanya. Ayat 14 sampai 15. Mari kita baca lagi ayat 14 sampai 15. Bersama-sama saya rindu membacanya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa bagi domba-domba. Yesus gembala yang baik, gembala yang menyelamatkan itu sangat mengenal siapa kita. Tahu satu persatu. Bahkan dari 7 miliar penduduk dunia ini, tidak ada Yesus yang tidak tahu. Semua tahu, termasuk jemaat GITJ Pepandan Tumpang Kerasak. Yesus tahu semua, satu per satu. Artinya dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Dia tahu pergumulan-pergumulan kita. Dan dia juga pasti tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu kita dengan sempurna. Dia tahu kita dengan sempurna bukan hanya karena dia maha tahu, tetapi karena dia juga selalu menyediakan telinga untuk mendengar kita. Yesus gak pernah bosan setiap hari menyediakan telinga untuk mendengar keluh kesah saudara dan saya. Bayangkan kalau di dunia ini ada banyak orang Kristen. Saya lupa statistiknya di dunia yang jadi orang Kristen, berapa miliar di dunia. Setiap hari mereka berkeluh kesah dengan Yesus. Yesus gak pernah lelah. Yesus gak pernah tutup telinga juga untuk mendengar keluh kesah saudara dan saya. Hari demi hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, Yesus selalu menyediakan telinga. Kalau kita kan sering tutup telinga, tapi kalau Yesus sering menyediakan, artinya membuka telinga. Orang kalau tangannya ditaruh sini berarti mendengar dengan saksama ya. Ya, betul-betul. Coba kalau panjenengan ada yang ngajak bicara, lalu suaranya agak pelan, pasti sudah mendekat dan telinganya akan supaya daun telinganya lebih lebar. Tapi kalau ditaruh kuping gajah di sini pasti nggak mau. Karena memang pengen mendengar. Yesus juga sama, selalu setiap hari pengen mendengar saudara, ingin mendengar kita saudara. Maka setiap hari sebenarnya Yesus itu menunggu saudara datang untuk cerita tentang hidupmu setiap hari. Maka ketika kita cerita dengan Yesus itu, kita ungkapkan dalam doa dan perenungan firman. Ketika kita membaca firman, kita sedang mendengar Tuhan sedang berbicara. Tetapi ketika kita berdoa, gantian Tuhan yang sedang mendengar kita. Dan saudaraku,
Yesus itu setiap hari menunggumu untuk cerita dengan dia. Tapi kita seringnya kemana setiap hari? Ditunggu Yesus lu untuk cerita, tapi kita lebih memilih nonton sinetron. Lahir dalam kuburan, berseri-seri sinetronnya. Lalu apa? Tukang bubur naik pesawat. Terus apa lagi? Ikatan cinta. Ora rampung-rampung, ora barbar. Padahal Yesus itu sebenarnya lagi nunggu kapan ini anakku datang untuk cerita. Karena Yesus itu siap mendengar kita. Yesus itu siap untuk mendengar keluh kesah kita. Tapi kita lebih banyak asik dengan kesibukan kita, tidak mau cerita dengan Tuhan. Saya itu paling seneng, ini tadi belum saya perkenalkan, ini anak saya yang paling kecil, ya, nomor 3. Saya gini-gini punya anak 3, istri 1. Tolong jangan dibalik. Istri 1, anak 3. Anak 1, 2, 3. Setiap hari itu saya pingin dengar cerita mereka. Dengar cerita ketika di sekolah, dengar cerita bagi anak yang pertama kerja, pingin dengar ceritanya. Kemarin ketika pulang, saya matur dengan Bapak Ibu Satria, anak saya pulang betul Pak di hari Lebaran kedua, pulang dari Tangerang. Saya sediakan telinga berjam-jam mendengar dia cerita. Kadang lewat HP bisa cerita, tapi lebih enak toh cerita tatap muka begitu. Dan itu sebuah sukacita bagi seorang tua untuk mendengar anak-anaknya cerita. Kita ini domba, kita punya gembala, dan gembala kita ingin selalu mendengar cerita hidupmu hari ini. Apa Yesus gak tahu sih Pak? Kok Tuhan Yesus pengen dengar cerita kita? Yesus tahu karena dia maha tahu. Tapi dia pengen dengar cerita kita karena Yesus itu pengen kita intim dengan dia. Maka doa itu bukan hanya memanjatkan permohonan. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi doa itu adalah memanjatkan permohonan. Tapi dalam kamus kekristenan, doa itu adalah membangun sebuah keintiman antara kita dengan Tuhan. Maka yuk, intimlah dengan Tuhan. Miliki waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, mendengar Tuhan bicara. Caranya baca Alkitab. Bukan tiba-tiba Tuhan, Anto, kamu gini. Tapi Alkitab sudah lengkap yang Tuhan ngomongkan, yang Tuhan mau. Nah, setelah kita mendengar Tuhan bicara, baru gantian kita yang bicara. Jangan kita maunya kita yang bicara terus, tapi nggak pernah mendengar Tuhan berbicara. Banyak kan orang Kristen yang maunya hanya doa, ngomong terus, tapi nggak pernah duduk diam di kaki Tuhan untuk membaca firman, atau hanya sekadar bersaat teduh, tidak mengucapkan apa-apa, tapi hati dan roh kita tersambung kepada Bapa di surga. Tuhan nunggu loh setiap hari saudara cerita di hadapannya. Amin. Mau melakukan? Mau. Gak hanya ketika sudah mau makan pagi kan berdoa. Amin. Makan. Kapan intinya? Apalagi kami di keluarga itu kalau doa makan, baik pagi, siang, malam doanya sama. Lord Jesus, we thank you Lord for the food and the drink. Bless us to become healthy and strong. In Jesus name. Amin. Itu doa pagi. Doa siang, sami mawon. Doa malam, sama saja. Apa sih Pak artinya? Bon lah, kita terus mawon, okay? Demikian juga sebaliknya, kita harus mengenal dia. Gak hanya dia mengenal kita, tetapi kita mesti juga mengenal dia. Mengenal caranya apa? Mendekati. Saudara, hari ini saudara tahu saya, tapi belum kenal saya. Yang lebih banyak tahu, di atas tahu Pak Satria dan Ibu, karena sudah sering ketemu, tapi belum kenal siapa saya. Kalau kenal itu kan tahu Pak Anto senengannya apa, makanan apa,
Warnanya apa yang paling favorit? Kalau tidur menghadap kemana? Ngorok apa ora? Nah, itu baru kenal. Dan orang yang paling kenal saya luar dalam, itu loh perempuan yang di belakangnya Ibu Satria. Karena beliau adalah istriku. Siang malam bareng sama dia. Maka supaya kita bisa mengenal dia, jangan jauh-jauh, dekat. Tuhan, tadi saya ngomong, Tuhan setiap hari menunggu kita datang untuk cerita. Maka kita yuk gunakan waktu itu untuk juga mengenal dia. Baca Alkitabnya, baca kitab sucinya, dari situ kita mengenal dia. Kita mengenal dia sebagai Allah yang penuh kasih selama ini, Allah yang setia, Allah yang sangat peduli dengan kita. Tapi ini jangan hanya kata orang, jangan hanya kata pendeta atau kata majelis atau kata pengkhotbah. Saudara harus mengalami sendiri bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Saudara harus mengalami sendiri bahwa Allah adalah Allah yang setia. Saudara harus mengalami sendiri bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Jangan hanya apa kata orang. Yang setuju katakan amin. Harus mengalami sendiri Bapak Ibu Saudara. Maka diperlukan keintiman dengan gembala penyelamat. Gembala penyelamat itu mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya juga harus mengenal gembala penyelamatnya itu. Untuk waktu sekarang ini pengenalan kita akan dia memang terbatas. Tetapi nanti suatu saat ketika kita bersama dia di surga, maka kita akan mengenal dia secara sempurna. Kita mengenal dia dari mana? Dari firman Tuhan, dari pengajaran setiap minggu yang kita dengar, dari diberi hikmat oleh Tuhan. Memang terbatas, tapi nanti ketika kita sudah di surga, kita akan mengenal dia dengan sempurna. Yesus sejelas-jelasnya. Bapak Ibu Saudara, ketika ada nama orang disebut, kita biasanya langsung terbayang. Kalau namanya ini panjenengan sudah tahu saya, satu saat nama saya disebut Anto Timothy Wardoyo. Kira-kira apa yang saudara bayangkan? Tinggi. Betul. Saya orang paling tinggi di gereja di mana saya melayani. Dan kayaknya juga orang paling tinggi di gereja ini ya, hari ini. Nanti kalau pulang sudah enggak lagi. Ya enggak? Sama Bapak itu kayaknya tadi saya sempat, Bapak tinggi juga yang baju merah. Tapi kayaknya tinggi saya, panjenengan ya. Mesti tahu ciri-cirinya. Saya ketika seseorang cerita tentang orang, namanya disebut, oh Pak ini, oh Pak itu tahu. Oh ini orang ini yang suka makan gandul. Oh ini orang ini yang suka makan durian. Orang ini yang suka guyonan, orang ini yang begini-begini dan sebagainya. Itu karena kita sudah kenal mereka. Maka ketika nama orang disebut, kita tahu ciri-cirinya. Kalau tiba-tiba saudara di kumpulan orang banyak yang bukan orang Kristen, nama Yesus sudah sebut, saudara yang tahu cirinya apa dari Yesus? Maaf, kumisnya kayak gini. Gitu enggak? Enggak ya, tapi kasihnya, kemurahannya, kepeduliannya terhadap kita. Sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus sangat tahu pergumulan kita hari ini. Kita tidak perlu merasa sendirian, sebab ada Yesus yang selalu setia menemani kita. Yang Yesus mau adalah mari kita jaga keintiman kita dengan Dia. Kita jaga kekudusan hidup kita. Sebab di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dia tahu semua tentang kita. Saudara dan saya bisa menyembunyikan sesuatu dari istrimu, para suami. Saudara dan saya bisa menyembunyikan sesuatu dari istrimu, dari suamimu, para istri.
menyembunyikan sesuatu dari anak-anakmu, menyembunyikan sesuatu dari orang tuamu, menyembunyikan sesuatu dari pendetamu, dari majelismu. Tetapi saudara dan saya tidak bisa menyembunyikan satu hal apapun di hadapan Yesus. Maka sebelum Tuhan menyingkapkan, membukakan apa yang saudara sembunyikan, mengakulah dan bertobatlah. Dia Allah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin. Ini bukan berarti sudah selesai. Sabar. Tadi saya tanya Pak Satria, Pak, saya dibatasi sampai jam berapa? Monggo kerso Pak, saya cekapipun. Saya biasa khotbah 5 jam. Tapi itu bohong. Sebentar lagi, 1 poin lagi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menuntun domba-dombanya. Ciri gembala penyelamat itu ya 1, berkorban untuk domba-dombanya. Yang kedua, mengenal domba-dombanya. Yang ketiga, menuntun domba-dombanya. Ayat 16 sampai ayat 18. Mari kita baca ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri gembala yang menyelamatkan selanjutnya adalah gembala yang menuntun domba-dombanya. Kata menuntun itu dapat diartikan membawa, mengarahkan, membimbing, dan yang sejenis lainnya. Dengan kata lain, ciri-ciri gembala yang menyelamatkan adalah gembala yang membawa, yang mengarahkan, yang membimbing domba-dombanya kepada jalan kebenaran. Bukan kepada yang lain, tetapi kepada jalan kebenaran. Yang harus dibawa, diarahkan, dan dibimbing itu tidak hanya domba-domba yang ada di dalam kandang, tetapi juga mereka yang ada di luar kandang, supaya mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi yang digembalakan itu bukan hanya yang sudah ada di dalam kandang. Kawanan domba itu orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi ada domba-domba lain yang harus dituntun, yang harus dibawa, yang harus dibimbing supaya berada dalam satu kawanan dengan satu gembala. Yesus gembala agung kita telah membawa kita, mengarahkan dan membimbing kita kepada jalan yang benar, supaya kita juga melakukan hal yang sama. Yesus membawa kita, Yesus mengarahkan kita, Yesus membimbing kita supaya kita dituntun ke jalan yang benar. Maka tugas itu juga harus kita lakukan, membawa, membimbing, mengarahkan orang lain, dan orang itu adalah orang yang belum ada dalam kawanan, supaya berada satu kawanan dengan kita dan satu gembala. Gembalanya adalah Yesus, gembala yang menyelamatkan. Gembala agung telah memberikan tugas kepada para pendeta, kepada para majelis, penatua dan diakon serta pejabat gereja yang lain sebagai gembala di gereja lokal untuk membawa, mengarahkan dan membimbing domba-dombanya yang ada di gereja lokal tersebut, yang ada di kawanan itu. Jika jemaat tidak dibawa, jemaat tidak diarahkan dan tidak dibimbing, pasti jemaat akan tersesat. Sebab tadi di awal saya sebutkan bahwa domba itu mudah sekali tersesat, bukan? Maka domba butuh para pendeta, majelis,
gembala, penatua, diaken, dan pejabat gereja yang lain yang bertugas membawa, mengarahkan, membimbing jemaat ke jalan yang benar. Maka setiap minggu menyampaikan firman Tuhan, tujuannya adalah membawa, mengarahkan, membimbing jemaat untuk melakukan firman. Firman yang disampaikan itu diharapkan tidak masuk telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri dengan cepat, dengan kilat. Sekarang kan modelnya serba cepat, serba kilat. Tetapi yang Tuhan mau adalah firman masuk ke telinga kanan, khotbah yang kita dengar masuk telinga kanan, itu mengendap ke dalam hati, sehingga setiap hari kita menjadi pelaku firman. Arahan dan bimbingan dari para pendeta, majelis, diaken, dan penatua sangat kita butuhkan. Sebab itu jangan marah dan jangan tersinggung ketika kita sedang diarahkan dan dibimbing oleh para gembala tersebut. Setuju ini? Setuju ini? Karena kadang-kadang ada kok, oh Pak Anto ngutbahi aku, nyinggung aku, padahal nggak maksudnya begitu. Tapi karena mungkin hidupnya pas lagi kayak gitu, Tuhan tegur lewat hamba Tuhan, mungkin saya atau Pak Satria, Bu Satria, atau gembala dari induk menyampaikan itu. Tujuannya itu mengarahkan, membimbing saudara dan saya ke jalan yang benar. Maka nggak boleh kita tersinggung. Jangan kita marah ketika firman itu mengorek hidup kita. Harusnya malah bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kirim hambamu untuk memperbaiki hidup saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bahkan seharusnya kita bersyukur dan memberi hormat yang lebih kepada mereka, karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Ibrani 13 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca Ibrani 13 ayat 17. Saya baca ini karena terpotong di sana. Ibrani 13 ayat 17. Mari, 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian juga kepada semua orang Kristen, bukan hanya para pejabat gereja, supaya kita bisa membawa, supaya kita bisa mengarahkan, supaya kita bisa membimbing orang-orang yang belum dalam Kristus, orang-orang yang belum percaya, agar mereka dapat mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi kawanan dombanya dengan satu gembala. Tugas ini bukan hanya di pundak para gembala gereja lokal, tetapi ada di pundak setiap orang Kristen untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus. Caranya gimana, Pak? Caranya yang biasa saya lakukan dan saya ajar di jemaat di mana saya melayani adalah dekati mereka, berteman dengan mereka, tapi jangan sampai jadi sama dengan mereka. Lalu peduli dengan mereka. Temani mereka, jadilah teman bagi mereka yang belum percaya. Tapi saudara tetap harus beda. Nggak boleh kemudian karena demi solidaritas seorang teman, dia suka minum alkohol, lalu saudara ikut. Kan teman, Pak, kita kan friend. Jangan. Karena tujuan saudara adalah ingin menyelamatkan mereka. Makanya saudara-saudaraku, jadi orang percaya jangan kita eksklusif. Mari kita pergi keluar. Lihat di sekitarmu. Mereka adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan bagi mahkota saudara. Kalau saudara bisa memenangkan mereka, maka mahkota itu disediakan oleh Tuhan bagi saudara. Saya dorong jemaat untuk itu. Pergilah keluar. Dekatilah mereka. Doakan mereka.
Saya bilang, setiap minggu ini ada jemaat yang saya layani, ini jemaat tapi juga sahabat baik saya, Pak Ari namanya, udah punya istri, beranak 2, ya, jadi jangan dilirik ya, amin. Dilihat boleh tapi dilirik jangan. Sekarang sudah punya istri. Selalu saya bilang, ayo setiap minggu kita doakan, minimal 1 orang mendoakan 1 orang di sekitarmu yang belum bertobat, yang belum terima Yesus. Doakan 1 orang, 1. Lalu dekati, ketika sudah dekat jadi teman, saudara akan enak untuk bicara, bersaksi tentang Yesus. Saudara sedang tidak berusaha menjadikan dia orang Kristen, tetapi saudara sedang memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus. Urusan saudara dalam memberitakan. Urusan dia adalah percaya atau tidak. Kalau percaya diselamatkan, kalau tidak dia akan binasa. Jadi nggak maksa, kita nggak ada. Nggak bisa disebut kita sedang kristenisasi ketika kita bersaksi tentang Yesus. Di lingkungan tempat tinggal saya, Pak Satria Samun Perso, saya tinggal di pinggir kali Bapak Ibu, seperti seorang petapa yang pinggir kali itu ya. Di bawah kali itu kadang-kadang ada orang penambang pasir, ada pekerja kebun bibit buah, suka nongkrong kalau siang istirahat sekitar jam 11:30, nongkrong di situ. Saya turun, dekati mereka. Kalau belum kenal saya nggak akan cerita tentang Yesus. Tapi ketika sudah cerita, bercengkrama, guyonan, saya baru cerita tentang Yesus. Urusan saya adalah, tugas saya adalah memberitakan tentang Yesus. Urusan dia percaya apa tidak adalah kalau Roh Kudus bekerja atas orang itu menjadi percaya Yesus. Amin. Mengabarkan Injil itu tugas saya dan saudara. Memang resikonya banyak, apalagi hari-hari ini, di mana gerak kita mulai dibatasi. Dulu saya tadi sempat cerita sedikit di konsistori, bagaimana saya membuka jemaat karena sebagai syarat wisuda mahasiswa STII Yogyakarta harus 15 orang baptis. Saya rintis gereja, saya buka gereja. Dan ketika baru ada sekitar 3 keluarga bertobat terima Yesus, pulang-pulang saya dihadang oleh pemuda-pemuda desa. Dan waktu itu saya naik sepeda ontel, tahun sekitar 93 saya masih ngontel pakai sepeda ontel itu. Sepeda ontel saya diangkat lalu dilemparkan ke tengah sawah yang sudah siap untuk ditanami, dan saya didorong ke belakang sampai masuk ke paritnya sawah itu. Dan saudara bisa bayangkan, baju saya semua kotor. Sepeda saya karena malam ini sekitar jam 8:30-9, waktu itu belum ada listrik di desa itu, kemudian tidak terang bulan, maka di sawah gelap gulita. Saya harus gagap-gagap itu apa? Meraba-raba, cari sepeda yang harus mengantar saya pulang ke rumah. Karena jarak dari tempat itu ke rumah itu sekitar 7 kilo. Kalau saya jalan kaki saya bisa bengkak. Maka tak cari sepeda itu kemana-mana. Pemudanya pada pulang, untung saya nggak dilukai, hanya didorong. Nggak boleh mengabarkan Injil di desa itu, nggak boleh mendirikan gereja di situ, tapi saya nggak dilukai, hanya didorong, sepedanya ketemu. Dan saudara, tadi saya sempat cerita dengan Bapak Satria, sampai saya wisuda ada 40 orang baru benar-benar dari non-Kristen menjadi jemaat Tuhan di tempat waktu saya melayani. Saya latih jemaat juga untuk membangun pertemanan dengan lingkungan. Dari situ orang desa kalau udah merasa sebagai saudara, sebagai teman, gampang cerita Injil. Beda sama orang kota memang. Tapi metode ini tetap berlaku dimanapun. Doakan orang yang mau saudara injili, dekati orang itu, perhatikan dia, doakan, peduli dengan dia. Barangkali perlu sebuah kejutan kalau dia ulang tahun, kalau saudara tahu, ya, kalau dia ada peristiwa apa, berikan sedikit kejutan, lama-lama akan menjadi sahabat bagi saudara. Saudara akan cerita Yesus tidak akan pernah menyinggungnya dan tidak akan pernah kena pasal. Setuju? Amin. Saudara, akhir-akhir ini lagi viral ajaran Kristen progresif. Apa toh Pak? Ajaran Kristen progresif. Saudara bisa buka YouTube, dan saya harap hati-hati
ini sangat menyimpang ajaran dari aliran Kristen progresif, karena mereka berkata bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu banyak salah, sehingga Alkitab itu bukan firman Allah. Ngeri ya. Ajaran progresif itu begitu. Mereka menganggap bahwa ada jalan keselamatan lain di luar Yesus. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi aliran yang lagi viral hari-hari ini? Sebenarnya aliran ini muncul sejak tahun 2006, tetapi baru viral, baru terkenal, baru muncul begitu heboh tahun-tahun ini. Aliran Kristen progresif. Kita bisa membendungnya kok dengan cara ini. Ya, cara membendungnya dengan sangat efektif adalah dengan melindungi jemaat kita dari aliran Kristen progresif ini dengan cara terus-menerus menghidupi nilai-nilai Injili gereja kita. Kebetulan gereja ini dan gereja di mana saya melayani alirannya sama, yaitu aliran Injili. Gereja ini gereja Injili di tanah Jawa. Saya gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Sama-sama Injili bukan? Maka kita harus terus-menerus menghidupi nilai-nilai Injili di gereja kita. Kita tanamkan itu kepada jemaat kita, kepada jemaat yang kita layani, untuk bisa membendung aliran Kristen progresif yang begitu masif. Sudah banyak orang Kristen yang berhasil disesatkan oleh mereka. Maka cara membendungnya ini, hidupi nilai-nilai Injili gereja kita. Bagaimana maksudnya Pak? Gereja Injili itu punya tiga keyakinan yang mutlak. Yang pertama adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan lain selain Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak akan mungkin bisa selamat. Maka ini pentingnya penginjilan. Amin. Karena hanya ada di dalam Yesus. Kebetulan yang punya Yesus itu orang Kristen, gereja. Betul nggak? Maka itulah perlunya kita menginjil kepada orang lain. Kita hidupi ini. Karena yang progresif itu bilang ada keselamatan lain di luar Yesus. Kalau baik, saudara, salah mendefinisikan tentang dosa orang progresif itu. Mereka mendefinisikan dosa itu sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Itu dosa. Tapi definisi Alkitab, dosa itu adalah dari kata hamartia, artinya segala sesuatu yang meleset dari sasaran, sehingga orang tanpa berbuat jahat bisa berdosa. Kok bisa Pak? Iya, ketika meleset dari sasaran. Efesus pasal 2:10 berkata bahwa kita ini diciptakan Allah dengan maksud untuk berbuat baik. Kita sudah diselamatkan, maka wujudkan keselamatan itu melalui perbuatan baik. Kita harus menghidupi, setiap hari harus berbuat baik, bukan untuk diselamatkan, tetapi hasil dari orang yang telah diselamatkan, maka harus berbuat baik. Ketika saudara bisa berbuat baik, tapi saudara tidak melakukannya, meskipun saudara ada di rumah, saudara berdosa. Contoh yang paling gampang saya pakai adalah ketika saudara berkendara, naik motor di jalan. Kadang ada orang yang nuntun sepeda motor. Bisa karena bensinnya habis, bisa karena mogok, ya, dan bisa karena yang lain-lain. Saudara bisa nggak untuk berhenti sebentar, tanya sama orang itu, ada apa Pak? Ada apa Bu? Atau Mas, Mbak? Bisa nggak? Bensinnya habis Pak. Saudara bisa nggak untuk berjalan lebih dulu, membelikannya di depan, lalu mengantarnya ke orang itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau saudara tidak melakukan, saudara ada orang kayak gitu, bensinnya habis di jalan, nuntun motor, saudara bablas saja. Wah, dudu tanggaku, dudu sedulurku, dudu bojoku, apa meneh TTM-ku. Kok TTM-ku? Saudara nggak peduli. Saudara melakukan kejahatan nggak? Enggak.
tapi saudara sudah berdosa. Karena mestinya saudara bisa berbuat baik, tetapi saudara tidak melakukannya, maka saudara sudah berbuat dosa. Karena Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik, kita harus menghidupinya, tapi kita tidak melakukannya. Meskipun tidak berbuat kejahatan, kita tetap bisa berdosa. Saudara bisa lihat kanan kiri tetanggamu, ada yang nggak bisa makan. Saudara di rumah punya beras, saudara bisa nggak membaginya? Saudara tahu tetanggamu nggak bisa makan, tapi saudara diam saja. Dudu wong Kristen, dudu kakakku, dudu adikku, dudu mantuku. Luweh, mati yo kono, urip yo kono, terserah. Saudara tidak melakukan apa-apa, tidak menghina orang itu, tidak mukuli orang itu, tapi saudara nggak berbuat apa-apa, berdosa nggak? Berdosa. Maka ketika saudara berada di kamar pun saudara bisa berdosa, walaupun tidak melakukan sebuah kejahatan, yakni ketika kita melakukan sesuatu hal yang meleset dari sasaran. Waktunya belajar bagi anak-anak, tapi rebahan terus di kamar, melakukan kejahatan enggak? Enggak. Tapi berdosa enggak? Berdosa. Karena harusnya belajar, tapi milih rebahan. Itu namanya hamartia, meleset dari sasaran. Maka mustahil. Firman Tuhan pun berkata, tidak ada satu orang pun yang benar. Artinya tidak ada satu orang pun yang tidak punya dosa. Semua manusia terikat, terhimpit dengan dosa. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kecuali darah Yesus. Dengan demikian tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita harus hidupi ini di mana-mana, bahwa hanya keselamatan itu di dalam Yesus. Maka perlunya kita mengabarkan Injil kepada siapapun, tetanggamu, anakmu, menantumu, mertuamu yang belum percaya Yesus, untuk beritakan. Jemaat yang saya layani, sekarang banyak yang kita menangkan berlatar belakang bukan orang Kristen. Itu semua karena Tuhan yang sangat baik. Ketika kita menghidupi ini, saya percaya Tuhan pasti akan bukakan, dipertemukan dengan orang-orang yang siap untuk diselamatkan. Amin. Yang kedua, menghadangnya adalah dengan nilai Injil yang kedua. Alkitab adalah firman Allah yang benar tanpa salah dalam teks aslinya. Orang progresif bilang Alkitab itu banyak kesalahan, banyak kontradiksi. Oh, sekolahnya kurang adoh, ngopine kurang kental, turune kurang bengi. Orang Injil baik DTJ maupun PB meyakini ini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar tanpa salah, inerensi dalam teks aslinya. Dalam teks aslinya, kalau dalam terjemahan memang kadang-kadang ada kata-kata yang terbatas yang tidak bisa diterjemahkan dengan begitu gamblang dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saudara, dalam bahasa Yunani itu kata kasih aja ada 4 kata yang dipakai, tapi dalam bahasa Indonesia semuanya pakai kasih. Yang paling menonjol adalah dalam Yohanes pasal 21, di mana Yesus sesudah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus ketemu dengan Petrus dan dia tanya sama Petrus. Tanyanya sampai kalau saudara baca bisa judik, karena Petrus ditanya 3 kali dan jawabannya sama. Yesus tanya, Pet, mungkin Petrus panggilannya Pet. Ada yang namanya Petrus di sini? Gak ada ya? Pet, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang apa? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang kedua, Pet, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, adalah Gusti, Guru, benar, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu pertanyaan berapa? Yang ketiga, Yesus tanya lagi, Petrus, mungkin sambil dijewer kupingnya, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Indonesia semuanya pakai mengasihi, tapi kalau dalam bahasa Yunani pakai kata yang beda. Ketika Yesus tanya, Petrus,
apakah engkau agape kepadaku? Agape itu adalah kasih ilahi, kasih meskipun, kasih yang mudah mengampuni, kasih yang tak bersyarat. Yesus tanya itu, apakah engkau agape, kasih yang tak bersyarat kepadaku? Petrus hanya bilang, benar Tuhan, aku ini philos. Philos itu kasih seperti kita mengasihi orang tua. Kita mengasihi karena kita menghargai. Beda nggak? Katanya beda kan? Yesus mintanya agape, Petrus jawabnya philos. Makanya diulangi sampai 3 kali. Tapi dalam bahasa asli, dalam teks aslinya tidak ada kesalahan. Terjemahan memang terbatas karena bahasa sangat variatif, sangat beragam. Yang ketiga adalah memberitakan Injil. Nilai Injili kita ini 3 ini. Mutlak hanya Yesus juru selamat. Alkitab firman Allah yang benar tanpa salah dalam teks aslinya. Yang ketiga, memberitakan Injil. Saudara dan saya orang Injili, mari jangan tengok-tengok di rumah. Yesus bilang, pergilah, beritakanlah. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebab itu, mari kita terus memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, maupun kepada mereka yang ngambek dari gereja, keluar dari gereja, tidak bergereja. Karena mereka lama-lama bisa nggak percaya Yesus, walaupun sudah pernah ke gereja. Kita pergi memberitakan Injil kepada mereka, karena Tuhan telah memberikan tugas itu, tugas mulia itu kepada kita, yaitu untuk menuntun domba-domba, untuk membawa domba-domba kepada satu gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berada dalam satu kawanan di gereja lokal dengan satu gembala, namanya Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, betapa bahagia dan bersyukurnya kita, sebab kita telah memiliki gembala yang menyelamatkan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang menyelamatkan itu ciri-cirinya adalah berkorban untuk domba-dombanya, mengenal domba-dombanya, dan menuntun domba-dombanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.